Hai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harian Mauliditya, NIM D1A 022469 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak, yaitu akar masalah, penyebab konflik etnis dan alternatif penyelesaiannya. Beberapa kasus konflik etnis yang terjadi di beberapa tempat di tanah air telah menyadarkan kita tentang pentingnya upaya memperkuat wawasan kebangsaan guna mencegah terjadinya proses disintegrasi. Kasus konflik etnis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah hanya menjadi dua contoh dari yang kejadian hampir serupa yang melanda Indonesia. Arus pengungsian massal etnis Madura yang diusir dari Kalteng telah membentuk sebuah gejala tentu dari kegagalan bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan konteks wilayah tanah air yang terbuka lugas untuk dihuni dan dikembangkan oleh setiap warganya. Konflik etnis ternyata telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan cenderung berlarut-larut di tengah segala keterbatasan pemerintah untuk menangani secara tuntas. Kalaupun terjadi proses coiling down dan muncul himbauan ke arah perdamaian, maka hasil yang diperoleh biasanya hanya sementara. Setiap saat atau bahkan tidak terlampau lama sesudah peredaan ketegangan akibat konflik diciptakan, maka pada tempo yang tidak terlalu lama kerusuhan bernuansa etnis dapat terjadi dan berkembang meluas wilayah pertikaiannya. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkorban sedemikian besar, sehingga memporak-porandakan rumah, harta benda lain, dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan. Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ini, sedikit pemicu saja sudah cukup menyebabkan berbagai konflik sosial. Terjadi konflik antara desa atau kampung di seluruh tanah air hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk massa dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga seluruh desa. Solusi penyelesaian konflik antar etnis. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus sudah ada solusi konkretnya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis yang ada di sebuah negara di mana mediasi harus dilaksanakan pihak pemerintah melalui institusi yang berwenang dari daerah sampai pusat. Memberikan pola mediasi cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga juga yang disebut sebagai mediator maupun bentuk lainnya seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan transformasi sebelum konflik itu terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi, merubah sistem semaham agama, mengurangi penampilan berhura-hura dalam kehidupan beragama, redam nafsu distinksi untuk menghindari konflik etnis. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.